mulai. Menurut informasi, kegiatan kampanye nanti akan diadakan serentak di seluruh Indonesia. Ada 1000 titik kampanye yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya di Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang kewajiban bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, hasil sembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong. Bagaimana kegiatan pada hari ini? Mari kita ikuti. Rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada saat ini kita bersama-sama dapat berkumpul mengikuti kegiatan kampanye mandatory sertifikasi halal Kabupaten Pulang Pisau, titik lokasi 1, Kecamatan Kahayan Hilir, Sabtu tanggal 18 Maret 2023. Kepada saudara-saudara yang beragama Islam, saya ajak bersama-sama kita menyampaikan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, hadirin, para pelaku usaha, konsumen, dan hadirin yang berbahagia. Kegiatan yang kita laksanakan ini perlu kami beritahukan juga dilaksanakan di 1000 titik di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan kegiatan ini adalah mengkampanyekan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang insya Allah pada waktunya nanti akan kami paparkan kampanyenya di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Harapannya semoga dengan kegiatan ini amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini dapat tersosialisasikan dan disebarkan melalui Bapak dan Ibu yang hadir kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau, umumnya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk harapan kita yang baik tersebut dan untuk menambah keberkahan dalam kegiatan kita ini, marilah kegiatan ini sama-sama kita buka dengan menyertakan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Dan untuk yang beragama Islam, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan hadirin, para pelaku usaha dan konsumen yang berbahagia. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita simak dan kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, sekaligus membacakan pidato Menteri Agama Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Amruddin SAG MPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para tamu undangan, baik dari pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau maupun para pelaku usaha yang hadir pada saat ini, Bapak dan Ibu panitia dan tamu undangan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan pidato Menteri Agama pada hari kampanye mandatori sertifikasi halal Sabtu 18 Maret 2023.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Widi Dongtia. Yang saya hormati seluruh masyarakat Indonesia, rasa syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, karunia dan anugerahnya kepada kita sekalian. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, sertifikasi halal saya jadikan salah satu program prioritas di Kementerian Agama. Hari ini akan menjadi awal bagi bangsa Indonesia dalam rangka menyukseskan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia. Terlibatnya seluruh lapisan masyarakat di 1000 titik lokasi di Indonesia untuk dapat menyampaikan pesan-pesan mandatori atau kewajiban sertifikasi halal pada penahapan pertama yang mulai berlaku pada Oktober tahun 2024, khususnya untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Masyarakat Indonesia yang saya cintai, dalam rangka menyukseskan penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal, pemerintah memberikan kemudahan dalam pendaftaran sertifikasi halal dengan membuka sertifikasi halal gratis atau sehati untuk 1 juta sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui skema pernyataan pelaku usaha. Hal ini sebagai upaya kita dalam rangka percepatan implementasi sertifikasi halal. Kementerian Agama menjadi contoh percepatan program ini dengan mewajibkan sertifikasi halal seluruh produk dan kantin di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama, serta melakukan edukasi, mendorong dan membantu para pelaku usaha yang memproduksi dan atau menjual produk di lingkungan Kementerian Agama. Menyambut Ramadan 1444 Hijriah, saya juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk makanan, minuman, jasa sembelihan dan hasil sembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman sebelum 17 Oktober 2024. Jika sampai tanggal 17 Oktober 2024 belum bersertifikat halal, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin yang saya hormati, terakhir yang ingin saya sampaikan, sebelum kewajiban sertifikasi halal ini diberlakukan, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah maupun besar, untuk segera mendaftarkan produknya. Khusus untuk UMK, saya ajak untuk memanfaatkan fasilitasi sertifikasi halal gratis atau sehati yang ada di Kementerian Agama melalui BPJPH maupun di kementerian atau lembaga lain serta pemerintah daerah. Bersama-sama mari wujudkan Indonesia menjadi produsen produk halal nomor 1 di dunia dengan slogan Halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Halal itu baik, halal itu sehat, halal itu berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Santi Santi Om Sadu Sadu Salam Kebajikan. Jakarta, 18 Maret 2023. Menteri Agama tertanda Yakut Khalil Umas. Sekian dan demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau dan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah juga pada saat ini hadir bersama-sama dengan kita Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pulang Pisau. Assalamualaikum Bapak. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang telah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dalam membacakan pidato Menteri Agama Republik Indonesia tadi, bahwa kegiatan kampanye mandatori sertifikasi halal dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014. Dan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini telah mengambil langkah untuk pelaksanaan undang-undang ini. Kalau kita melihat tahunnya, berarti undang-undang ini telah disahkan pada tahun 2014. Biasanya undang-undang kalau disahkan berarti sudah diundangkan. Namun beberapa tahun berjalan disosialisasikan, dan sejak tahun 2022 kemarin undang-undang ini mulai dilaksanakan dan diterapkan. Yang pertama dilakukan oleh pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak dan Ibu adalah membentuk badan yang menangani tentang pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 33 ini. Badan tersebut disebut dengan singkatan Pak BPJPH. Jadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu adalah tentang JPH. Ada yang pernah dengar JPH kepanjangannya? Jaminan, mantap. Alhamdulillah, berarti sudah tersosialisasikan. JPH adalah jaminan produk halal. Betul sekali. Nah, pada waktu dahulu untuk sertifikasi halal ini yang menanganinya adalah Majelis Ulama Indonesia. Sifatnya sukarela. Siapa yang mau monggo silahkan, siapa yang tidak mau ya tidak ada sanksi dan tidak ada permasalahan. Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini Bapak dan Ibu diberlakukan, dan setelah dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPS BPJPH berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada pasal 4, sebagaimana banner yang kami letakkan di hadapan kita, berbunyi bahwa produk yang masuk, beredar, diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Itu bunyi pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, untuk melaksanakan amanah ini, pemerintah negara Republik Indonesia tidak berhenti hanya sampai kepada pembentukan BPJPH-nya saja. Pemerintah kita menggelontorkan dana yang begitu besar Bapak dan Ibu. Kemudian melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia meluncurkan satu program yang disebut dengan program Sehati. Ada yang tahu lagi ini singkatan dari apa Sehati? Sehati terdiri dari 3 suku kata. Sehati. Iya, betul sekali. Sertifikat, halal, tis. Sertifikat halal tis gratis. Nah, sertifikat halal gratis. Tidak tanggung-tanggung Bapak dan Ibu. Program Sehati ini menyediakan kepada para UMK, pelaku usaha mikro dan kecil, sebanyak berapa? 106. Berapa?
1 juta sertifikasi halal untuk UMK, para pelaku usaha mikro dan kecil. Luar biasa. Setelah luncuran sehati ini dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama dan BPJPH, ternyata susah jalannya. Akhirnya pemerintah kita menggelontorkan lagi dana, pemerintah kita meluncurkan lagi program. Program apa itu Bapak dan Ibu? Program pelatihan P3H atau PPPH. Kira-kira ada yang tahu singkatannya ini? P pertama singkatan dari pendamping, P kedua singkatan dari proses, P ketiga singkatan dari produk. Kalau hanya saya yakin Bapak dan Ibu tahu, halal. Pendamping, proses, produk, halal. Berapa jumlahnya? 10, 20, 100, 1000? Tidak demikian Bapak dan Ibu. Jumlahnya puluhan ribu dan tersebar di seluruh kecamatan, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi setiap kecamatan itu ada yang namanya P. Dan ibu-ibu, para pelaku usaha, mari kita bersemangat, bersegera memanfaatkan fasilitas yang ada ini, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ini, sebelum nanti pada masanya, kapan masanya? Tanggal 17 Oktober tahun 2024. Berapa bulan lagi itu? Ini bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan, ditambah 12, 18 bulan lagi. Pasal 4. Dipersilakan yang terhormat Bapak Camat Dahayam Hilir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak, selamat datang. Bisa berhadir bersama-sama dengan kita. Dan Bapak dan Ibu, kalau nanti sampai pada tanggal berapa tadi Bu? 17 Oktober tahun 2024, 1. Produk makanan, 2. Produk minuman, 3. Daging hewan sembelihan, baik ternak ataupun unggas, 4. Rumah potong hewan, 5. Mungkin melakukan usaha mikro dan kecil, usaha seperti yang saya sebutkan tadi pada kelompok-kelompok usaha makanan dan minuman, agar sesegeranya mumpung masih muda, apalagi sebagian gratis, untuk sesegeranya kita mengurus sertifikasi halal atas produk yang kita buat. Dan untuk memberi penghargaan atas semangat para pelaku usaha yang telah penuh semangat mendukung pelaksanaan program sertifikasi halal ini, pada hari ini ada beberapa orang yang telah selesai sampai kepada keluarnya STTD dalam mereka mengurus sertifikasi halal produk mereka. Untuk itu memberikan apresiasi kepada mereka. Kita memohon kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau dengan berdiri di tempat, didampingi dengan para pejabat yang hadir, untuk bisa menyerahkan nanti STTD kepada para pelaku usaha yang telah selesai mengurus pendaftaran sertifikasi halal mereka. Dan untuk ini kepada P3H bisa mungkin memanggil satu persatu pelaku usahanya, kemudian personil yang lain bisa menyediakan STTD-nya untuk diserahkan kepada Bapak Kepala Kantor dan secara langsung diserahkan kepada para pelaku usaha. Ya, silakan satu persatu langsung maju ke depan menghadap ke Bapak. Kemudian selamat Bu, mudah-mudahan produknya berkah Bu. Mudah-mudahan lebih laris dan lebih manis. Amin. Kemudian Agus ini produknya tanpa bahan tambahan, tetapi madu asli dari Kalulut. Kalulut itu bahasa Indonesianya apa kayak? Kelinci. Alhamdulillah. Kalau madu asli di rumah bahaya pecah piring.
1, 2, 3. Pembukin asli bawa madunya ke rumah Bu ya. Kalau nya kada pecah piring, madunya asli berarti rumahnya surga Bu. Ya. Ya Pak. Iya, karena yang ada tuh berarti bidadari sudah. Pasti sudah. Ya, kalau oh ya, bergantian kepada Bapak dari Dinas Perindakop untuk menyerahkan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu kami jelaskan, setelah STTB ini diterima, berarti para pelaku usaha tinggal menunggu proses penerbitan sertifikasi halal. Dan sertifikat halalnya tidak perlu diurus kemana-mana, cukup ditunggu oleh Bapak Ibu di rumah sambil membuka emailnya. Sewaktu-waktu nanti P3H akan menyampaikan bahwa sertifikat Bapak Ibu telah selesai. Silahkan diunduh, silahkan di print melalui email yang telah dikirimi sertifikat halal tersebut. Luar biasa Bapak dan Ibu perhatian pemerintah kita. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, kepada pelapis dan pejabat lain yang kami silakan kembali ke tempat, dan kepada ibu-ibu para pelaku usaha sebagai pelopor dalam mengurus sertifikat halal. Foto bersama Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kepada Bapak Kepala Kemenang Kabupaten Pulang Pisau beserta pejabat lain yang kami persilakan untuk kembali ke tempat, dan para pelaku usaha juga dipersilakan kembali. Diikuti kunjungan ke stand kami ini masuk bagian dari yang ditentukan. Ini adalah stand yang berada di lingkungan titik apa namanya ini, titik lokasi kampanye kita di halaman Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Unit 1 Pulang Pisau, Komplek Pasar Patanak, Kecamatan Kahayan Hilir. Oh iya betul. Sambil kita bersama-sama membagikan pamflet tentang anjuran dan kampanye tentang mandatori halal, terutama sekali kepada stand yang dikunjungi. Ibu-ibu, kepada stand yang dikunjungi disampaikan agar produk-produk yang mungkin belum mereka usulkan untuk sertifikasi halal agar bisa disertifikasi halal. Nah itu ada minuman itu diolah dari bahan baku. Bahan bakunya tentunya harus juga sudah bersertifikasi halal. Ya, kemudian selanjutnya dari para pengusaha, pelaku usaha akan memberikan kenang-kenangan cenderamata seala kadarnya. Dipersilakan kepada perwakilan pengusaha, pelaku usaha untuk menyerahkan. Yang pertama kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, mudah-mudahan berkah Pak, sekalipun tidak seberapa nilainya. Kemudian yang kedua kepada Bapak Ketua MUI Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian yang ketiga kepada Bapak Camat Kecamatan Kahayan Hilir. Kemudian yang keempat kepada perwakilan dari Disperindak Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian yang seterusnya kepada perwakilan dari Koramil Kecamatan Kahayan Hilir. Dan selanjutnya dipersilakan untuk menyelesaikan kunjungan ke stand yang telah disediakan. Paling ujung itu bahannya bukan daging Bu ya, tapi telur. Telur itu nggak disembelih, nggak apa-apa berarti. Itu telur itu nggak disembelih, nggak ada lehernya. Jadi yang sembelih aja Pak. Satu lagi. Jadi kalau yang disembelih seperti apa namanya? Nah, enggak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, seperti sapi, kambing gitu ya, ayam, burung, bebek. Tapi kalau ikan kan nggak disembelih, karena ikan termasuk hewani daging sembelihan. Ini ketua MUI ini. Asli madul. Produk Kanubullah, rumahan dia lah. Mau dicoba? Sudah ya. Pernah di rumah lah. Silakan Pak, mau nyoba. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau melakukan kunjungan ke stand-stand yang ada di lingkungan titik kampanye kita pada saat ini, maka kegiatan kampanye akan kita closing. Kameramen, tolong closing. Ya, dengan background Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan para pejabat kunjungan
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, para pelaku usaha, para konsumen, hadirin yang berbahagia. Begitu juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saat ini mengikuti secara live melalui Facebook Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau kegiatan kampanye mandatory sertifikasi halal Kabupaten Pulang Pisau pada titik lokasi 1, yaitu halaman Madrasah Hidayah Negeri 1, Unit 1, Kecamatan Kahayan Hilir, Komplek Pasar Patana, Kecamatan Kahayan Hilir. Demikian prosesi atau kegiatan kampanye mandatory sertifikat halal Kabupaten Pulang Pisau ini telah dilaksanakan. Kami selaku personil dalam pelaksanaan kampanye ini menyampaikan permohonan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya andai kata terdapat banyak kesalahan, kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan dari. Nah, sahabat jurnalis, tadi itu kita sudah melihat seluruh rangkaian acara kampanye mandatori sertifikasi halal di titik 1 Kecamatan Kahayan Hilir bertempat di Min 1 Pulang Pisau. Selanjutnya kita akan mewawancarai koordinator personil kampanye mandatori sertifikasi halal di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari sahabat jurnalis MTSN 1 Pulang Pisau. Iya. Insya Allah boleh, silakan. Kalau boleh tahu saat ini saya berbicara dengan Bapak siapa? Saya sendiri Bapak Haji Mahfud SPDMH. Dan Oh iya, saya adalah personil lapangan dalam pelaksanaan kampanye mandatori sertifikasi halal di Kabupaten Pulang Pisau pada titik 1 yang dilaksanakan di halaman Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Unit 1 Kabupaten Pulang Pisau, Komplek Pasar Patana, Kecamatan Kahayan Hilir. baik Pak, kalau boleh tahu berapa kampanye mandatori sertifikasi halal di Kabupaten Pulang Pisau? Untuk titik 1 di Kabupaten Pulang Pisau ini dilaksanakan 2 titik. Satu titik adalah di Kecamatan Kahayan Hilir dan satu titik di Kecamatan Kahayan Kuala. Nah, untuk Kecamatan Kahayan Hilir ini meliputi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bandamatingan, Kahayan Tengah, Jatiren, dan Kahayan Hilir. Semua satker yang berada di bawah Kementerian Agama kita libatkan untuk ikut sebagai peserta. Kemudian beberapa pelaku usaha dari kecamatan-kecamatan tersebut juga demikian. Dan juga kita melibatkan pejabat-pejabat dari kantor-kantor pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau serta pemangku wilayah, yaitu pihak kecamatan unsur muspika Kecamatan Kahayan Hilir. Baik Pak, menurut Bapak apakah setelah dilaksanakannya kampanye mandatori sertifikasi halal di Kabupaten Pulang Pisau ini akan mencapai target produk halal sesuai harapan Bapak Presiden Joko Widodo, Pak? Insya Allah apabila kita mampu secara maksimal melakukan sosialisasi terhadap amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu sertifikasi halal untuk produk. Yang pertama, tahap awal ini kan adalah yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman, dan termasuk juga dalamnya bahan bakunya, kemudian daging potong, daging dari hewan potong, kemudian rumah potong hewannya, kemudian bahan-bahan pembantu produknya, kemudian bahan-bahan tambahan dari produk tersebut, bahan baku produk tersebut. Insya Allah Ta'ala apabila kita betul-betul secara maksimal untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan ini, kita akan mampu untuk mencapai apa yang menjadi keinginan Kementerian Agama atau dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, untuk menjadikan negara kita sebagai salah satu negara yang memiliki sertifikasi halal paling tinggi di dunia. Baik Pak, tadi kan kita sudah selesai melaksanakan kampanye mandatori sertifikasi halal di Kabupaten Pulang Pisau, titik lokasi Kecamatan Kahayan Hilir. Betul. Apa harapan Bapak setelah dilaksanakannya kampanye ini, Pak? Betul sekali, karena kampanye ini kan dengan segala keterbatasan, kemudian juga masyarakat kita tentunya tidak mampu juga untuk secara bersama-sama ya bisa hadir bersama di tempat ini. Oleh karena itu berharap kepada para peserta yang hadir dan mengikuti acara ini, kegiatan kampanye ini dapat menyebarluaskan informasi ini kepada tetangganya, keluarganya, saudaranya, orang tuanya yang mungkin mereka melakukan kegiatan usaha. Nah, kita berharap mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul bermanfaat untuk menyampaikan informasi ini kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Pulang Pisau dan umumnya negara kesatuan masyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat jurnalis, tadi itu kita sudah selesai mewawancarai koordinator kampanye mandatori sertifikasi halal Kabupaten Pulang Pisau
titik lokasi 1 Kecamatan Kahayan Hilir. Sampai sini dulu liputan dari saya Nisa Salsabila, reporter sahabat jurnalis MTSN 1 Pulang Pisau melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.